太上长老都不是他的对手。我都是有头有脸的人物，无论是天妖皇族，还是整个中州。凤凰长老放心。 Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Baldur's The Heaven episode 181 ya guys ya. Tapi sebelum itu, Mimin rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Setelah menyerap esensi darah Huang Kuan Yaoseng, Xiaoyan lantas berniat melanjutkan perjalanan, tapi mengingat Kanjeng Cailin masih melakukan retreat di kolam mata air kuning, Xiaoyan lantas berpamitan untuk mencegah tindakan klan Ponik Iblis Surgawi. Dia juga telah memasang barrier pelindung untuk menjaga tempat ini. Sampai akhirnya, meskipun teknik gabungan Doseng Yin Huang dan Kun Huang mampu mengimbangi kekuatan Xiaoyan, tapi rombongan klan Ponik Surgawi tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Yao Ming. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Tiga hari yang lalu bertepatan sebelum kepergian klan Ponik Iblis Surgawi, Feng Huang telah memanggil Feng Qing'er dan bertanya, apakah Feng Qing'er mengetahui alasannya membawanya bersama Zhu Yifeng dalam urusan klan Naga Void kuno. Meski pada awalnya Feng Qing'er mengatakan untuk menebus kesalahan merebut buah asal Naga Ponik dan jantung Bodhisattva dan menganggap jalan kultivasinya telah terputus, namun sang tetua mencoba untuk meyakinkan Feng Qing'er selama dia bisa merebut kembali garis darah Naga Ponik Surgawi, maka Feng Qing'er akan mencapai tujuannya. Mengingat mereka selalu ditekan oleh klan Naga Void kuno selama bertahun-tahun, Feng Huang mengatakan jika pertempuran tersebut sangatlah penting, pasalnya kebangkitan klan Ponik Surgawi ada di tangan mereka. Sementara itu, Xiaoyan terlihat memprovokasi Yin Huang dan Kun Huang, di mana kemampuan gabungan Doseng mereka berdua tidak sehebat rumor yang beredar di dunia luar. Provokasi barusan jelas memancing kemarahan kedua bebeduk. Mereka telah melintang buana ke seluruh benua, tapi malah dibully sama bocil FF. Oleh sebab itu, Yin Huang bersama Kun Huang segera melepaskan teknik Ponik penelan keheningan. Meskipun Yin Huang dan Kun Huang merasa di atas angin serta merasa tekniknya bisa membunuh kultivator Doseng bintang 1, namun pada dasarnya Xiaoyan jelas tidak mundur sedikit pun. Dia bahkan menggunakan telapak pencipta surgawi untuk menyerap teknik tersebut. Tepat di saat Kun Huang terkejut-kejut bukan main mengetahui Xiaoyan memiliki teknik bertarung tingkat langit, duel sengit antara Yao Ming melawan Feng Huang telah begitu dramatis, di mana ketua suku Piton telah berhasil menekan Feng Huang, bahkan tanpa jeda melepaskan teknik kurungan mata air kuning. Sementara itu, ketika duo bersaudara mencemaskan pemimpin klan Ponik Iblis Surgawi, Xiaoyan segera memanfaatkan hal tersebut untuk kembali menyerang dan melepaskan bola-bola api surgawi untuk menekan Yin Huang bersama Kun Huang. Dalam kondisi terdesak serta menyadari jika terus-menerus menggunakan teknik bertarung tingkat langit akan menguras energi Doki, Kun Huang meminta Yin Huang untuk menggunakan esensi darah klan Ponik Iblis Surgawi demi membalikan situasi pertarungan.
Tapi sayangnya, Yin Huang menolak saran tersebut dengan alasan lawan selanjutnya adalah klan naga Void kuno. Jika teknik andalan mereka digunakan untuk Xiaoyan, kemungkinan bisa mempengaruhi situasi medan pertempuran nantinya. Tapi... Mendengarkan teriakan Jiu Yifeng, Xiaoyan segera memerintahkan para tetua suku Piton menangkap Jiu Yifeng bersama Feng Qing'er, sehingga Jiu Yifeng meminta seluruh pasukan membentuk formasi bertahan. Mengetahui formasi bertahan lonceng hanya di tingkat Dozun, para tetua suku Piton lantas mengombinasikan kemampuan terkuat mereka untuk menyerang formasi tersebut. Melihat semua anggotanya dalam kondisi terpojok, baik Yin Huang dan Kun Huang secara nekat bertarung mati-matian demi melawan Xiaoyan. Mereka bahkan kembali melepaskan teknik gabungan. Bukannya gentar menghadapi kemampuan tersebut, Xiaoyan justru menggunakan teknik telapak mata air kuning untuk memblokir serangan duo bersaudara. Meskipun di momen ini, Yin Huang dan Kun Huang terpaksa menggunakan esensi darah untuk meningkatkan kekuatan mereka, namun sayangnya hal tersebut percuma saja. Pasalnya teknik bertarung Xiaoyan terlalu OP untuk dikalahkan, bahkan dengan mudah menghancurkan teknik gabungan Doseng dan menangkap duo bersaudara. Kejadian barusan jelas menjadi pukulan telak bagi Feng Qing'er. Dia sendiri tidaklah pernah menyangka bahwa kemampuan Xiaoyan benar-benar telah berada jauh di atasnya, sehingga membuat Feng Qing'er nambah minder. Sementara itu, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Xiaoyan tanpa basa-basi menggunakan teknik penyegel jiwa. 连两位太上长老都不是他的对手。 Meskipun dikatakan Xiaoyan mengakui membunuh dua ahli Doseng bukanlah perkara yang mudah, namun dia berhasil melemahkan pertahanan klan Ponik Iblis Surgawi untuk sementara waktu. Oleh sebab itu, Xiaoyan segera mengesampingkan hal ini dan fokus menghancurkan formasi pertahanan lonceng Dozun. Dan tiba-tiba... Sayangnya, aksi pelarian klan Ponik Iblis Surgawi tidak sesuai dengan keinginan mereka, di mana Xiaoyan tanpa belas kasih menggunakan bola api surgawi untuk mengurung seluruh pasukan klan Ponik Surgawi. Sebagai ketua muda klan Ponik Iblis Surgawi, meskipun Jiu Yifeng mengatakan bersedia menuruti semua permintaan Xiaoyan, hanya saja Tuan Muda Pavilion Bintang Jatuh menolak tawarannya dengan alasan jika semua benda klan Ponik Iblis Surgawi tidaklah ada harganya. Mendengarkan ucapan barusan jelas mengejutkan tetua Liu. Dia sendiri tidak pernah menyangka kekuatan Xiaoyan terlalu OP untuk dilawan, bahkan mampu melumpuhkan banyak para ahli klan Ponik Iblis Surgawi. Dan untungnya tetua Liu tidak bermusuhan dengan Xiaoyan. Singkatnya, melihat duel sengit antara Feng Huang dan Yao Ming masih berjalan seimbang, Xiaoyan lantas menegaskan dua saudara telah dikalahkan. Jika dia tetap melanjutkan duel baku hantam, dirinya akan membunuh setiap anggota dalam 10 nafas. Tidak ingin melanjutkan pertarungan, bahkan mengetahui Xiaoyan memiliki pegangan untuk menekan Feng Huang, Yao Ming tiba-tiba saja memberikan ancaman kepada tetua klan Ponik Iblis Surgawi. Dia berniat menyebarluaskan berita ini ke seluruh wilayah binatang. Ancaman tersebut jelas bikin Feng Huang getar-getir. Pasalnya bagaimana mungkin pasukan mereka bisa kalah sebelum memulai perang. Belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, Xiaoyan akan melakukan tindakan terhadap duo bersaudara. Meskipun Feng Huang kembali mengancam Xiaoyan, jika dia berani membunuh dua bersaudara klan Ponik Iblis Surgawi tidak akan pernah mau berdamai, hanya saja Xiaoyan tidaklah memperdulikan ucapan tersebut. Dirinya sudah lama bermusuhan dengan Ponik Iblis Surgawi, sehingga melakukan tindakan kejam bukanlah masalah yang sulit. Desa Xiaoyan menegaskan dirinya hanya ingin meminta klan Ponik Iblis Surgawi tidak ikut campur dalam urusan klan Naga Void kuno. Feng Huang lantas mengatakan, walaupun mereka tidak ikut campur dalam pertempuran tersebut,
namun Pulau Naga Timur akan hancur di tangan ketiga Pulau Naga lainnya. Bahkan Xian sekalipun tidak akan sanggup melawan gabungan ketiga Raja Pulau Naga. Merasa muak mendengarin bebacot Feng Huang, Xiaoyan lantas memberikan dua pilihan, meninggalkan tempat ini dan tidak ikut campur dalam urusan Pulau Naga, atau tetap di sini untuk ditangkap dan melihat Yin Huang bersama Kun Huang mati di tangannya. Melihat Feng Huang masih menunjukkan sifat keras kepala, Xiaoyan lantas meminta ketua ketiga Ponik Surgawi untuk membuat keputusan. Jika dalam hitungan 3 detik Feng Huang tidak memberikan jawaban, maka Xiaoyan akan membunuh jiwa Yin Huang dan Kun Huang. Tapi... Meskipun Feng Huang telah menyetujui permintaan tersebut, namun Xiaoyan memilih untuk menyandra Cui Feng bersama duo bersaudara. Hal ini dia lakukan untuk mengancam seluruh klan Ponik Iblis Surgawi jika berani ikut campur dalam urusan Pulau Naga. Xiaoyan juga berjanji akan membebaskan ketiga orang tersebut setelah perang internal klan Naga Void berakhir. Percaya atau tidak, hal itu adalah urusan Feng Huang. Dia sendiri tidak ingin melanjutkan perdebatan, serta meminta tetua Ponik Iblis Surgawi untuk pergi meninggalkan tempat ini. 竟敢对我口出狂言！我都是有头有脸的人，无论是天妖皇族，还是整个……我这小兄弟可不是吃素。 Singkat cerita, setelah Xiaoyan menyerahkan beberapa anggota Ponik Iblis Surgawi, Feng Huang kembali menegaskan jika Xiaoyan berani menyakiti Cui Feng bersama Yin Huang dan Kun Huang, klan Ponik Iblis Surgawi akan memburu Xiaoyan, kemudian meminta seluruh anggota pergi dari wilayah perbatasan. Namun di momen ini, Feng Qing'er tiba-tiba saja teringat masa lalu ketika bertemu dengan Xiaoyan. 走。对，我先送个人头过去，我会随时关注天妖皇族的动向。我也会保他们平安。凤凰长老放心。 Pasca keperian klan Ponik Iblis Surgawi, di saat Yao Ming merasa kagum ngelihat bakat Xiaoyan, Tuan Muda Pavilion Bintang Jatuh lantas mengatakan setelah mereka kehilangan ahli doseng, hal itu membuat fondasi klan Ponik Iblis Surgawi menjadi lemah, sehingga tidak ada lagi yang mereka khawatirkan. Nah, dikarenakan mereka haruslah tetap fokus menghadapi pertempuran Pulau Naga, Xiaoyan lantas menyerahkan 3 jiwa Ponik Surgawi kepada tetua suku Piton 9 Raka, sementara anggota lainnya akan bergegas menuju Pulau Naga. 你可千万不能出事啊！ Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua series Baltatruk The Heaven episode 181-nya. Gimana guys menurut kalian? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang udah sering Mimin buatkan. Dan jika kalian masih penasaran sama kelanjutan episodenya, bisa langsung cek spoiler di kolom komentar yang sudah Mimin sematkan. Oke lah guys, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subrek dan nyalain juga tombol loncengnya. Di sini Abang Frank undur diri, mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. Sometimes, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.